Hari ini kita akan membicarakan tentang lembaga penjamin simpanan yang memiliki dua fungsi. Satu, sebagai menjamin simpanan nasabah penyimpan dan juga melakukan resolusi bank. LPS akan masuk kalau bank tersebut sudah dinyatakan gagal oleh OJK. Ya, karena dia banyak masalah, OJK sudah memberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya sampai jangka waktu tertentu, tetapi pemegang saham pengendali serta direksi dan komisaris tidak melakukan apa yang disarankan OJK, maka bank itu dinyatakan bank gagal. Setelah bank dinyatakan bank gagal oleh OJK, diserahkan kepada LPS. Ya. LPS nanti bersama-sama dalam KSSK akan menyatakan, KSSK itu terdiri antara LPS, OJK, Kementerian Keuangan, dan juga Bank Indonesia. Sudah dinyatakan apakah bank ini bank gagal tidak berdampak sistemik atau bank gagal yang berdampak sistemik. Kalau bank gagal tidak berdampak sistemik, maka diselesaikan, dilikuidasi. LPS masuk untuk membayar simpanan nasabah penyimpan. Dan setelah itu bank tersebut dilikuidkan, dan seluruh hasil penjualan aset daripada bank gagal tersebut dibayarkan kepada LPS yang telah membayar dana simpanan nasabah penyimpan. Setelah itu, jika lebih akan dikembalikan kepada pemegang saham. Jika kurang, LPS masih memiliki hak tagih kepada tim likuidasi. Kalau bank gagal itu adalah bank gagal yang sistemik, maka LPS akan menangani bank tersebut dengan dua macam, yaitu dengan open bank assistance, di mana pemegang saham diikut sertakan, diajak oleh LPS untuk ikut serta menyelesaikan menangani bank gagal tersebut. Dan jika pemegang saham tersebut di dalam jangka waktu tertentu tidak meresponi undangan daripada LPS atau dia menolak, maka LPS menangani bank gagal tersebut dengan dana LPS sendiri. Itulah yang dinamakan resolusi bank. Ini ada skemnya. Bagaimana bank setelah mengalami solvabilitas dan juga masalah-masalah yang tidak bisa ditangani, dinyatakan gagal oleh OJK, dalam ini KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, diserahkan LPS. Metode penyelesaiannya bisa dengan purchase and assumption, di mana bank gagal tersebut seluruh aset-aset yang jeleknya dijual dan aset-aset yang bagusnya diserahkan kepada bank penerima, karena LPS bukan bank. Jika tidak ada bank penerima, tidak mau ada bank yang saat ini existing menerima aset-aset itu untuk mengelola bank gagal tersebut, maka LPS bisa mendirikan bridge bank atau bank perantara, sama seperti bank biasa, tetapi perizinannya juga sama, hanya dipercepat perizinan prinsip sampai perizinan operasional dengan jangka waktu yang lebih cepat daripada kita mau mendirikan bank biasa. Setelah itu, bank perantara itu mengelola aset itu, yang sehat-sehat itu sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun, bank perantara itu mengelola, dia harus menjual bank tersebut masuk ke dalam industri perbankan dengan jangka waktu 3 tahun. Jika tidak laku, diperpanjang 1 tahun. Jika tidak laku juga, diperpanjang 1 tahun dengan asumsi seluruh penyertaan modal sementara yang sudah disuntikan LPS kepada bank gagal itu kembali. Dan jika tidak laku juga, pada akhir tahun ke-5 atau awal tahun ke-6, bank tersebut harus dijual berapapun harganya tanpa mempertimbangkan penyertaan modal sementara kembali secara maksimal. Berikutnya, setelah masa pandemik ini, LPS yang tadinya wewenangnya hanya 2, yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan melakukan resolusi bank atau menangani penanganan bank-bank yang sistemik, setelah OJK menyerahkan kepada LPS, tetapi setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan PP-nya yaitu PP 33 Tahun 2020, diluaskan wewenang LPS. LPS bukan hanya harus meminta dana dengan persetujuan DPR, tetapi dia juga bisa melakukan repo, transaksi
repurchase agreement. Jadi dia bisa menjual surat berharganya dengan perjanjian untuk membeli kembali. Dan juga LPS bisa menempatkan dananya tapi maksimal 2,5% dari seluruh aset LPS kepada bank sebelum bank tersebut dinyatakan gagal oleh OJK. Umurnya deposito itu adalah 1 bulan, bisa diperpanjang 5 kali. Ini adalah perluasan LPS. LPS bisa masuk karena kondisi pandemik tahun 2020 yang sampai sekarang pun belum jelas sampai kapan ini akan berlangsung. Dan ini udah ada undang-undangnya dan udah ada PP-nya. Silakan lanjut. Kenapa LPS harus menyelamatkan atau menangani bank gagal? Ini adalah untuk melakukan prinsip kemanfaatan, bahwa bank itu harus bermanfaat kepada banyak hal, ya, yaitu untuk menjaga kepercayaan nasabah. Karena bank adalah lembaga intermediasi di mana masyarakat yang belum memerlukan dananya menyimpan dananya kepada bank, dan bank menjual secara kepada masyarakat yang membutuhkan dalam kredit-kredit produktif. Di dalam pengelolaan inilah bank dinamakan adalah agen pembangunan sebagai lembaga intermediasi yang bisa membangun negara. Dan juga untuk menjaga perekonomian dan perbankan tetap stabil, makanya bank-bank yang sistemik yang pasti modalnya adalah lebih besar dari bank yang non sistemik, dan cabang-cabangnya juga lebih banyak, dan produk-produk perbankannya juga lebih derivatif, bahkan juga bekerja sama dengan banyak negara tanpa batasan. Itu harus tetap dijaga, karena kalau perbankan tidak stabil, perekonomian suatu negara pun akan tidak stabil. Juga untuk tidak menimbulkan krisis, baik krisis perbankan maupun krisis ekonomi seperti tahun 98 dan tahun 2008. Dan juga untuk tidak membebankan perekonomian negara, karena kita tahu sebelum LPS lahir, seluruh bank yang gagal itu dijamin secara blanket guaranteed. Seluruh simpanan, seluruh pinjaman dibayarkan oleh APBN. Nah, itu pinjaman, dan juga BLBI yang waktu itu juga disuntikan kepada bank-bank yang membutuhkan. Sampai sekarang tidak ada bank yang membayar. LPS masuk dengan skim penyertaan modal, makanya dia harus membatasi. Dia menyertakan modal sampai 3 tahun, bisa diperpanjang 2 kali setahun, karena resiko bisnisnya itu lebih besar. Tetapi dengan jangka waktu yang dibatasi, LPS bisa meminimalkan resiko itu. Tidak seperti BLBI yang pinjaman pun ternyata tidak dibayar sampai sekarang, tetap menjadi surat berharga pemerintah di dalam bank itu, walaupun bank itu sudah divestasi. Next, kita tahu sekarang ada beberapa jenis bank, ya, untuk menyatakan bahwa bank itu sebenarnya bank yang non sistemik, yang berdampak sistemik atau non sistemik. Kita istilahkan dengan buku bank umum berdasarkan kegiatan usaha. Buku pertama yaitu bank yang modal disetornya adalah tidak sampai 1 triliun. Tetapi tahun depan, tahun 2022, bank modal disetornya minimal 3 triliun. Dan itu harus dijaga, bukan hanya modal disetor yang bisa tergerus karena kerugian dan juga pencadangan kredit macet melalui PPAP, tetapi modal inti. Untuk modal di store itu, bank itu bisa bergerak untuk menghimpun dana, menyalurkan kredit atau pembiayaan, perdagangan, atau kegiatan-kegiatan keagenan seperti kartu kredit dan keagenan asuransi. Pokoknya kegiatan industri keuangan non-bank, dan juga sistem pembayaran dan electronic banking, penyertaan modal sementara di pada perusahaan lain, dan juga perdagangan falas, serta kegiatan-kegiatan yang tidak dilarang oleh undang-undang. Itu untuk kategori buku 1. Untuk buku 2, bank umum berdasarkan kegiatan 2, dia modal dasarnya adalah sampai 5 triliun. Ya, walaupun nanti ini nggak terlalu, tahun depan ini nggak terlalu besar, bukan bank besar lagi ya. Dia bisa melakukan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh kategori buku 1, tetapi ditambah dengan bisa melakukan kegiatan treasury dan juga kegiatan devisa dengan wilayah batas negara yang terbatas ASEAN seperti itu.
Untuk kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha 3, yaitu modal dasarnya sampai 30 triliun. Dia bisa melakukan seluruh kegiatan dari buku 1 dan buku 2, dan dia juga bisa mengeluarkan produk-produk dari derivatif yang lokasi wilayahnya lebih besar seperti Asia Pasifik, dan juga produk-produk LC dan juga produk-produk internasional yang lainnya. Dan untuk kategori buku 4, bank umum berdasarkan kegiatan usaha 4, yaitu yang modal dasarnya di atas 30 triliun. Dia bisa melakukan seluruh kegiatan di buku 1, buku 2, dan buku 3, tetapi untuk produk-produk derivatif dan internasionalnya itu tidak dibatasi oleh negara. Jadi bisa sampai ke seluruh dunia. Dan juga ditandai bahwa buku 4 itu cabangnya banyak karena modalnya relatif besar. Bahkan sampai cabang bukan sekedar representatif di luar negeri, tetapi cabang-cabang yang beroperasional di luar negeri. Nah, kita melihat bahwa untuk bank umum kegiatan usaha 1 dan 2 yang modalnya cuma sampai 5M, kita bisa melihat bahwa LPS bisa menangani, kalau ini banknya gagal, LPS bisa menanganinya sampai 3 tahun karena relatif ini cabangnya lebih kecil, dan juga produk-produknya belum sampai mencapai, produk-produk derivatifnya belum mencapai ke batas seluruh dunia, sehingga pada tahun ke-6 bank tersebut, bank perantara yang didirikan oleh LPS untuk menangani bank gagal yang berdampak sistemik itu, dijual masuk ke industri perbankan pada tahun ke-6 tanpa mempertimbangkan penyertaan modal sementara yang sudah disuntik LPS kepada bank gagal tersebut kembali secara optimal. Tetapi untuk buku 3 dan 4, kita melihat, ini kita lihat bahwa perlu ada amandemen undang-undang ya, karena kalau buku 3 dan 4 selain modalnya cukup besar dan cabang-cabangnya banyak, bukan hanya di Indonesia tetapi di luar negeri, produk-produk derivatifnya juga banyak. Karena untuk menegosiasikan produk-produk derivatif kepada pihak luar negeri itu takes time, dan kita tidak bisa menangani sebuah bank gagal sistemik yang buku 3 dan 4 itu dengan jangka waktu 3 tahun. Kita saya coba mengusulkan, saya juga mencoba menyampaikan kepada beberapa stakeholder, baik itu ke LPS dan juga kepada Bank Indonesia dan Menteri Keuangan melalui beberapa tulisan. Saya coba sampaikan, kalau untuk tipe buku 3 dan 4 yang pasti adalah bank sistemik itu gagal, penanganannya nggak cukup 3 tahun, tetapi cukup bisa diperpanjang sampai 5 tahun. Tetap kita batasi karena ini adalah penyertaan modal sementara, tetapi diperpanjang 5 tahun. Kalau nggak laku dijual, dengan pengembalian penyertaan modal sementara secara maksimal ternyata tidak terjadi, diperpanjang 2 kali masing-masing 1 tahun, dan pada akhir tahun ke-7 atau awal tahun ke-8 bisa dijual tanpa mempertimbangkan penyertaan modal sementara. Oke saudara, itulah beberapa fungsi atau wewenang dari lembaga penjamin simpanan yang ternyata fungsinya bukan sekedar menyimpan simpanan nasabah penyimpan, tetapi juga untuk melakukan resolusi bank untuk bank-bank gagal yang berdampak sistemik. Terima kasih, nanti kita akan sambung di dalam diskusi.